bagi kaum pria nih, suami. Tapi ini para istri pasti seneng ini. Wis. Kelemahan atau kesalahan kalau saya bilang ya, kaum pria itu apa sebetulnya? Apa? Tidak pernah mencintai istrinya secara detil. The silent killer of marriage number one adalah seringkali orang tuh menikah dengan fantasinya. Dan satu hal yang harus kamu ingat, bahwa pasangan kamu tidak akan pernah bisa mencukupi apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan loh ya, nggak akan bisa. Happy sekali bisa melihat dengan contoh nyata di depan aku seseorang yang aku respect banget karena melihat perjalanan pernikahan ini sudah mencapai 34 tahun. Katanya baru sebentar ya Mr. B itu ya? Ya baru sebentar lah kan, baru 34 tahun. Masih jauh 50 tahun gitu. Seorang marriage counselor yang sudah hadir di sini biasa dibilangnya Mr. B. Ya, terima kasih banyak. Mr. B, aku manggil Mr. B aja ya? Yes, boleh. Mr. B, ini sekarang di media sosial lagi banyak anak-anak muda yang kemarin udah banyak yang child free misalnya gitu. Pilihan child free, itu pilihan. Tapi ada lagi nih sekarang muncul yaitu marriage is scary. Marriage emang menyeramkan Mr. B. Coba 34 tahun itu menyeramkannya semenyeramkan apa? Film horor kah? Film action kah? Atau film apa nih? Iya, gimana ya? Kalau saya melihat kehidupan pernikahan saya 34 tahun ya, justru believe it or not ya, semakin kesini semakin indah. Ya kan, semakin kesini semakin merasakan bagaimana keintiman dan sebagainya. Semakin kesini kok malah semakin begitu membutuhkan dan seakan-akan ya kalau kita bilang belahan jiwa begitu ya. Itu it's really getting true and true gitu loh. Ya, semakin lama perjalanan pernikahannya malah semakin begitu. Yes, ya in terms of dalam arti keintiman gitu ya, itu justru malah semakin indah. Meskipun secara fisik ya, kalau sudah 60 over, 60 lebih secara fisik ya. Tetapi justru ini yang kami berdua melihat getting more and more beautiful and more fulfilling gitu ya. Lebih fulfilling tuh lebih. Ya, lebih penuh lah gitu. Memenuhi dan very satisfying begitu loh. Tapi itu kan nggak ujuk-ujuk datang. It need hard works, is that true? Pasti. Apa itu hard worknya, Mr. B? Gini ya, hard worknya adalah bagaimana kita itu bisa untuk yang pertama menerima secara penuh dia whatever, apapun yang dia miliki, segala kelemahan dan segala kelebihan. Tapi yang namanya kelemahannya ini tidak boleh untuk diingat-ingat terus. Ya, tidak boleh untuk terus di exaggerate atau mungkin bahkan juga sebagai satu serangan balik dan sebagainya. Namun justru kalau kami segala negatif kita tuh harus kita bicarakan. Karena kalau sesuatu yang negatif itu tidak kita bicarakan, kita pendem gitu istilahnya, kita diem ini ya gitu. Itu akan semakin lama semakin negatif. Bagi kita ya, bagi kita yang melihat ya. Jadi kesalahannya sebenarnya di situ. Kalau kita mengatakan, ya udahlah kalau yang dia negatifnya ya udahlah nggak usah dibicarain lagi. No way. Justru kita harus menyampaikan gitu ya. Menyampaikan bukan berarti untuk menyerang, bukan berarti untuk nuntut kamu begini. Enggak. You have to express that. Well, this is the thing that aku nggak suka kan gitu ya. Tapi dengan satu sikap bahwa, yuk gimana kita bisa benar menghadapi. Tapi harus dikatakan gitu loh. Kalau hanya kamu pendam, percayalah 34 pernikahan saya membuktikan, semakin dipendam itu Anda ketemu istri, ketemu suami Anda akan kelihatan semakin negatif. Karena nggak dikeluarin perasaan itu. Terus akhirnya kan orang juga nggak tahu ya si pasangan kita apa yang pasangan nggak suka gitu ya. Betul. Karena segala sesuatunya akhirnya itu dijadikan semacam frame of reference kita. Iya, benar. Ya kan, pasangan kita sedikit begini, lah ya emang gitu kok. Lah ya emang begitu, ini jadi frame of reference terus gitu. Lah ini akan getting worse, uglier and uglier gitu loh. Lah ini yang seringkali orang tidak menyadari gitu loh. Setuju aku.
Tapi Mr. B setuju nggak kalau kita nih mungkin sekarang kalau ngelihat yang anak-anak mungkin milenial atau Gen Z ke bawah gitu ya, kita lihat nih pernikahan kakek nenek deh ya, kakek nenek kita tuh kok bisa lama-lama ya. Berarti kan tadi two forgivers yang memutuskan untuk bersama terus gitu. Nah di era yang modern ini, kita nih yang hidup di era modern, anak-anak yang mungkin lebih muda, itu easy to give up. Betul ya Mr. B? Berdasarkan klien-klien saya. Iya, gimana tuh? Betul. Kenapa akhirnya mereka easy to give up? Apakah terlalu banyak godaan di luarnya atau masalah komunikasinya? Ya mohon maaf ya, saya bukannya menyalahkan sekarang digital segala macam, sosial media dan sebagainya. Tapi saya boleh katakan itu semua kan sebetulnya sangat meracuni. Betul. Iya kan. Kan ya mohon maaf sekali lagi, kita melihat banyak pasangan yang lagi nikah lalu pergi kemana, honeymoon, wah foto-foto apa-apa dan sebagainya. Well, maybe mungkin dia hanya menyampaikan bahwa ini loh gue lagi begini. Tapi orang melihatnya, wah ini pernikahan yang bahagia ya. Wah ini seperti ini ya. Wah ini seperti itu ya. Nah lalu dia, lah aku kok gak begini ya? Iya. Jadi benchmarknya tuh semua ditambahin di sosial media. Padahal belum tentu yang lagi posting kan bahagia juga. Betul. Ya. Itu kan ya mohon maaf semuanya kadang-kadang is just a fake gitu ya. Iya kan. Oke, kalau kita mengatakan bahwa that's my dream, oke gitu. Tapi jangan mengatakan bahwa ini pernikahan mereka sebegitu. Aku kok begini ya? Aku kok boro-boro mau piknik, boro-boro mau ini. Oh setiap hari mau ngomongin aja susah kan begitu. Boro-boro suamiku ngasih bunga kan gitu ya. Iya. Jadi akhir ekspektasi mereka tuh berlebihan. Bukan berlebihan. Jadi apa tuh Mr. B? Itu ekspektasinya seringkali just the fantasy. Iya. Iya, kalau berlebihan ya mungkin. True. Karena kadang cara orang menyampaikan rasa sayangnya belum tentu semuanya suka ngasih bunga. Ada yang dengan bahasa cinta yang lain ya kayak gitu kan. Iya. Tapi apa dari 34 tahun Mr. B menikah gitu ya? Apa kesulitan paling sulit menghandle wanita? Nanti diamin ya Bu ya. Waduh. Soalnya ada saksinya. Saya takut nanti pulang saya jadi. Hati-hati pulang nggak ada makan. Nggak ada makan bisa pesen Grab. Bisa Grab bisa. Gak ada yang mijit nih ntar malam ini. Saya punya alat pijat di rumah kok. Gitu. Udah self-sufficient. Ya, benar. Oke, awal. Gini, yang perlu kita sadari, that's reality. Apapun yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, semakin tua itu akan semakin nemen. Semakin banget gitu loh bahasanya. Semakin. Oh gitu. Yes. Waduh, ngeri. Serius. Oke. Nah, cuma bagaimana kita how you cope with it? Oke. Ya mesti disampaikan. Saya kalau dengan istri saya selalu bilang, saya tuh nggak suka begini-begini. Saya nggak suka kalau kamu begini-begini. Aku mau supaya kamu begini-begini ke aku begitu. Nah kadang-kadang kalau saya ngomong begini kan klien saya ngomong bilang, lah ya nggak bisa dong Mr. B, berarti kan dia tidak tulus gitu. Loh ini bukan masalah tulus atau tidak tulus gitu kan. Kita bicara tentang apa yang akan memuaskan kamu. Ya sorry, seandainya kamu tidak puas terus kamu di luar selingkuh, apa yang selingkuhan kamu itu tulus? Ya kan? Ya. Betul. Wow. Aku beberapa kali berbicara dengan marriage counselor dan mereka selalu bilang hal yang sama. Komunikasiin yang kamu gak suka dan yang kamu suka. Dan betul. Itu ternyata tetap di Mr. B juga bilang hal yang sama. Harus itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahaya adalah ketika kita merasa tidak suka, curhat. Apakah lewat Facebook, lewat apa, teman kantor. Nyambung. Waduh, aku kayaknya lebih jodoh loh sama dia. Kenapa baru ketemu sekarang ya? Halo, gitu loh. Bener sih. Tapi kan ada traits yang sebenarnya dalam pernikahan tuh kayak the silent killer of marriage lah gitu ya. Apa aja kira-kira tuh Mr. B? The silent killer of marriage number one adalah seringkali orang tuh menikah dengan fantasinya. Oh, oke. Iya. Ya. Apakah fantasi dari pasangannya atau fantasi dari pernikahan itu sendiri?
Ini yang saya bilang kalau sekarang ini orang kenapa takut nikah dan sebagainya. Karena dia sebetulnya sudah memiliki satu fantasi. Bener lagi, ya. Ya. Jadi kalau saya seringkali saya kan diundang untuk jadi pembicara persiapan orang yang mau nikah dan Iya. sebagainya. Saya selalu tekankan, kamu mesti ngomong fantasi kamu tentang pernikahan, tentang suami, tentang istri itu apa harus dibicarakan gitu loh. Iya, Dan iya. satu hal yang harus kamu ingat, bahwa pasangan kamu tidak akan pernah bisa mencukupi apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan loh ya, nggak akan bisa. Tetapi apa yang kamu butuhkan untuk kamu bisa menjadi seorang suami atau seorang istri yang lebih baik, itu pasti dia ada. Nah, sehingga sekarang kamu mau bicara keinginan, desire, or what you really need, itu yang utama gitu. Itu silent killer yang pertama, yang harus ini. Silent killer yang kedua adalah seringkali kan orang mitos ya. Yang penting kalau udah jatuh cinta, udah ini ya udahlah, pasti love can solve everything gitu. Bukanlah gitu loh kan. Wah, gini loh, orang kadang-kadang nggak sadar ya. Ketika orang jatuh cinta, itu sebetulnya ini satu pribadi, ini belum nyambung. Oh, bener. Ya. Lah kenapa kok rasanya bisa luar biasa? Ini loh, ini ada percikan api cinta itu gitu kan. Jadi itu rasanya wah. You are my other half. Yes, you are my everything, ya kan. Aku mau hidup 1000 tahun dengan boro-boro 1000 tahun gitu kan. 3 tahun nyerah. Boro-boro 3 tahun. Saya banyak klien yang 3 bulan nanti udah. Masa Mr. Lee? Serius. Wow. Saya sampai bingung lah, kamu di 3 bulan kok. Iya, ternyata 3 bulan udah nggak tahan. Saya bilang, oh. Nah karena apa? Ya karena itu gitu loh. Mereka tuh tidak menyadari bahwa yang pertama ketika baru ada percikan api seakan-akan nyambung, itu kan lebih kepada apa ya? Sparks-nya lah ya, kayak infatuation, that's true. Ya, mohon maaf yang jatuh cinta, tapi that's infatuation. Yeah. So harus dibangun satu komunikasi supaya ini semakin mendekat. Ya kan. Nah kalau udah dekat lagi harus terjadi yang namanya satu irisan begini nih. Lah ini baru namanya you really become the partner. Iya. Kalau baru spark gitu tuh baru lover lah. Itu nggak akan kuat buat satu pernikahan. Dan kita bisa punya infatuation ke beberapa orang. Nah itu bahayanya. Mohon maaf, apalagi kan ya seringkali kan infatuation lalu diarahkan kepada physical intimacy dan sebagainya. So you feel that wah, kita udah benar-benar intim. But that's only the physical thing. Itu masih masih nothing gitu loh. Ini yang harusnya disadari oleh sekarang ini adik-adik kita atau anak-anak kita gitu. Don't too fast for them to really getting close in term of fisik. Ya kan? Ini yang bahaya. Sebetulnya bahaya sekali gitu loh. Iya, benar sih. Karena kadang mungkin kalau kita pace-nya dirubah gitu ya, fisik dulu yang deketin, baru abis itu ngobrol yang deep, emang jadinya kayak ketuker-tuker ya gitu ya. Kita harus deep dulu secara pemikiran, baru akhirnya kita intim secara fisik di saat yang tepat. Yes. Seperti itu ya. Tetap boleh keintiman dalam arti gandengan tangan. Karena gini, kita harus ingat ya kan, kita otak kita ini kan menghasilkan hormon ya. Ketika keintiman fisik terjadi, sebetulnya ya otak kita tuh akan mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin. Make us happy ya. Yes, not just happy, but make us feel that emotionally we are close. Oh iya, benar. Ya kan. Tetapi kalau hanya itu aja nggak bisa. Kita harus ada yang namanya bonding antara physical tadi hormon juga dengan psychologicalnya gitu loh. Attachmentnya kita gitu loh. Ya kan. Nah kalau attachmentnya dikuatkan lalu secara fisikal juga bit by bit, wah mantep itu baru. That's really the key for you to really having a long years for marriage gitu loh. Wow. Mas Revi setuju nggak nih ada yang bilang kalau pernikahan yang biasanya settle dan bahagia adalah kalau kita mau menikah tuh baiknya adalah kita udah bahagia dulu dengan diri sendiri. Jadi maksudnya kita udah happy, kita udah paham dengan diri sendiri, baru kita mencari orang yang juga happy dengan dirinya sendiri.
Jadi bukan mencari kebahagiaan kita di orang itu gitu. Jadi kayak kamu you are the one who makes me happy. Jadi kalau nggak sama dia kita nggak bahagia kan, suka gitu kan banyak kan. Kita menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. That's kadang-kadang yang masih terjadi. Nah, what do you think? Kalau saya bilang mungkin bukan bahagia dengan diri sendiri dulu ya, tetapi lebih bisa menerima diri ya. Benar. Ya, karena memang beberapa perselingkuhan terjadi yang kebetulan menjadi klien saya itu kebanyakan mereka pasti mempunyai satu wounded, satu trauma ketika masa kecil. Iya kan. Iya. Jadi ketika trauma masa kecil itulah mereka tidak bisa memperbaiki dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan menikah ini bisa healing traumanya yang dulu gitu. Oke. Ini nggak bisa. Jadi kita harus selesai dulu dengan at least kita nggak denial lah ya. Yes, mesti benar-benar accept gitu ya. Karena gini loh, orang kenapa sih orang kalau punya trauma lalu tingkah lakunya macam-macam dan sebagainya? Karena dia berpikir kalau trauma yang dulu itu bisa disembuhkan dengan tindakan sekarang ini. Nggak bisa. Misalnya kalau dia punya problem dengan seorang suami, punya problem dengan ibunya, dia pasti akan mencari istri yang mirip dengan ibunya. Di mana dia berpikir nanti saya bisa menyelesaikan itu. Nggak bisa. Bukan seperti itu pola kerjanya kan begitu loh, ya kan. Nah, ini seringkali yang terjadi itu banyak memang seperti itu gitu loh. Jadi ya kembali di dalam persiapan pernikahan saya selalu menekankan itu. Kamu masih punya nggak masa kecil ada wounded merasa trauma abandonment dan sebagainya. Nah, itu mesti diberesin dulu supaya kamu tidak menikah dengan sebuah fantasi yang pada akhirnya nggak akan pernah kamu dapat dipenuhi sama siapapun kamu. Yes, itu nggak bisa sebelum kamu membereskan. Wow, that's so strong ya. Tapi selama perjalanan Mr. B menjadi counselor gitu, ada nggak pattern komunikasi yang udah kelihatan nih, ya ini sih bakal divorce nih. Kayak udah kebaca sih kalau pola komunikasi kayak gini sih nggak bakal bertahan. Pola komunikasi seringkali yang kelihatan gitu adalah pola komunikasi di mana mereka tuh masih seperti main ayunan anak-anak tuh yang begini tuh. Jungkat-jungkit itu apa sih? Jungkat-jungkit ya, gitu ya. Jadi kan jungkat-jungkit ini kan kalau kita lebih berat kan begini. Kalau di sana lebih berat kan begini kan gitu ya. Jadi ketika di dalam ngobrol dengan saya gitu ya. Kalau ngobrol biasanya kan saya satu dulu. Lalu pasangannya satu lagi masuk ya. Lalu berdua barengan gitu ya. Kalau saya lihat di dalam mereka ngobrol itu, mereka masih ada sense of struggle of power. Power balance-nya ini masih belum seimbang gitu ya. Nah, pasti apapun yang akan dibicarakan itu bukan masalah yang harus diselesaikan, bukan. Tapi lu atau gue yang menang di dalam jadi ada si hierarkinya itu ya. Karena power balance-nya belum beres. Belum pas ya. Nah, ini memang sebetulnya terjadi di awal-awal pernikahan sih. Power balance itu kan ya paling tidak sekitar 5 tahun. Kalau kita pakai teori yang orang-orang bule sono kan ada 7-year itch gitu ya. Jadi selama 7 tahun gitu ya. Tetapi saya lebih suka ya 5 tahun ini. Jadi di dalam proses atau selama 5 tahun ini, kalau relasi kita antara pasangan kita ini tidak bertumbuh bersama antara dari lover, kekasih, lalu menjadi teman, lalu menjadi partner. Kalau selama 5 tahun ini tidak berubah, masing-masing mau jadi lover, pasti komunikasi nggak beres. Wow. So tahta terakhirnya itu tuh bukan lovers, tapi partner. Dimana itu komitmen tuh yang jadi satu. Udah itu komitmen. Kalau udah nama komitmen ya apapun ya udah komit kok kan gitu ya. Tapi kenapa? Berarti yang pasangan yang failed itu karena dia tidak bisa merubah pola komunikasinya atau pola kehidupannya dari lovers menjadi partner. Friend lalu partner. Friend lalu partner. Repotnya kalau misalnya suaminya masih lover, ini istrinya udah jadi friend. Waduh. Ya ini lover gimana sih kalau lover? Iya. Jadi nggak seimbang pun juga berbahaya ya. Waduh. Kamu kok sekarang gini, kamu udah nggak cinta ya? Kamu ini ya, lah.
Ini gimana sih orang udah nikah 3 tahun masih Iya. bicara cinta, masih bicara apa kan Bener begitu. banget itu, bener. Banyak yang begitu, bener. Harus seimbang perkembangan. Nah ini kadang-kadang orang nggak tahu, dia taunya ya menikah ya bener-bener lover terus forever. No, No banget nih buat kalian udah 34 tahun. No. Ya Bu ya. jangan happily ever after gitu. Wah, ya pasti happily gitu loh. Kita pengennya happily ever after, tapi untuk menjadi happily ada proses-proses struggle yang harus kita lakukan. Betul. And it's not always nice ya. Not always nice. Perlu perjuangan keringat dan darah dan air mata gitu loh. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak menjadi struggling orang-orang yang menikah. Sebagai marriage counselor pengen tahu point of view-nya nih Mr. B. Ada orang-orang yang, ini kita nggak ngomongin masalah boleh apa nggak di satu agama ya. Yeah. Oke. Berdasarkan ini aja marriage counselor-nya. Ada orang yang bertahan dalam hubungannya karena anak. Nah, kita bertahan karena anak. Tapi sebenarnya udah nggak bahagia banget gitu loh. Dan anaknya ada nge-sense juga sebenarnya pernikahan orang tuanya tuh nggak bahagia. Gitu. Haruskah kita mempertahankan itu? Karena anak. Ya. Itu banyak yang ditanyakan ke saya seperti itu. Posisi saya adalah saya tidak pernah menyetujui yang namanya perceraian. Oke, keren. Untuk That apapun alasannya kecuali KDRT parah. Ya. Kalau KDRT-nya udah parah, udah bisa membahayakan jiwa, maka Betul. saya ngomong bahwa kamu memiliki hak untuk menyelamatkan hidupmu. Ya. So you have to either just separate dulu atau ya divorce. Tetapi kalau masalah-masalah yang lain itu saya tidak pernah menyetujui, tidak pernah mendorong, bahkan saya juga tidak mau kalau gimana saya mau cerai persiapannya ya. Wow, keren. Tapi kalau dia ngomong ya Pak Abi saya mau bertahan karena anak-anak. Nah saya bilang saya juga nggak setuju. Oke, kenapa tuh? Kenapa harus bertahan karena anak? Ya karena anak-anak supaya tidak broken home misalnya begitu. Halo, emang kamu ribut terus mereka belum broken home. Ya sudahlah, secara psikologi kan ini bisa katakan namanya apa ya, induksi atau apa ya. Karena gini loh, anak ketika masih bayi gitu ya, masih disusui ibunya atau masih ketemu bapaknya masih bayi kan mereka tahu, oh ini senyum ya, oh ini aku berarti mau disusui, oh ini begini kan gitu ya. Tapi ketika ibunya begini, oh ini nggak baik dan sebagainya. Jadi ketika mereka suami istri berantem terus, atau nggak usah berantem deh, diem-dieman aja, atau pisah kamar aja. Gitu. Perang dingin ya. Jangankan mereka, kadang-kadang saya sama anak aja, anak bisa tahu kok. Saya di mobil gitu, ayah sama mama lagi ribut ya. Saya tanya, kok tahu? Lah kok tumben diem aja dua-duanya. Nah itu kan gitu loh. Betul. Itu bayangnya seperti itu atau dia udah nanya begitu. Lah kok ribut terus? Pertanyaannya itu belum broken home. Wow. Belum mereka masih bahagia. Enggak gitu loh. Yang pertama, yang kedua, kalau kita membiarkan itu terjadi, apa yang akan dipahami oleh anak-anak tentang nilai-nilai satu pernikahan, ya kan? Nilai-nilai sebagai suami, sebagai istri, bagaimana berelasi, dinamika pernikahan itu seperti apa? Itu nilai-nilainya kan habis. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau kita hanya bertahan demi itu that's totally wrong gitu loh. Karena apa? Ya mohon maaf ya, saya bukannya menyumpahi dalam tanda petik, tetapi itu akan membuat mereka nanti kalau punya pernikahan ya bisa dikatakan monoles akan seperti itu. Easy to give up juga ikut ya. Mending kalau hanya easy to give up gitu. But that's the way he will treat his wife or her husband gitu loh. Betul. Karena kan udah lihat satu model contohnya, kan gitu. Oh nggak apa-apa kok pernikahan begitu, nggak apa-apa kok. Ya, jadi jangan, maksud saya kalau mau bertahan tuh jangan karena anak seperti itu, jangan gitu. Ya, you have to find some other reason. Jadi kalau mereka datang ke saya mau cerai, saya bilang oke, kamu boleh cerai setelah kamu ketemu saya sampai 3.673. Saya ngomong begitu. Wah, baru boleh cerai? Ya, saya ngomong gitu. Wah, aku suka banget sih. Aku suka banget value Pak Bi yang Pak Bi sampaikan ini. Because it's rare nowadays. Di era yang modern, aku tadi juga sempat bilang, di era modern orang easy to give up. Pernikahan it's very easy to give up, terutama sekarang dengan
wanita gampang lebih dapat punya uang, mandiri. Mereka kalau ngerasa gue udah gak bahagia, udah gue tinggalin aja. Ya, easy to give up kan. Sementara orang-orang mungkin di masa-masa dulu tuh masih bisa bertahan gitu loh. Nah ini menarik bahwa seorang marriage counselor dia mengencourage klien-kliennya untuk, saya gak setuju kalau bercerai ya gitu. Enggak. Kecuali KDRT. Parah ya. KDRT parah udah digebukin gila-gilaan Ya. lah. Itu juga gak oke ya. Nah ini dia, ini menarik juga sih. Tapi kalau misalnya pasangan kita dia a narcissistic personality disorder, apakah bisa kita bertahan dengan orang NPD itu? Wah ini memang lagi, saya nggak tahu lagi viral ya. Lagi viral sih NPD ini. Apa NPD, apa NPD? Padahal sebenarnya butuh assess dari seorang profesional untuk tahu kita NPD atau enggak. Saya 4-5 bulan terakhir ini bisa dikatakan 95% pasien saya itu NPD. NPD. Tunggu, berarti sebelum jawab pertanyaan saya, ciri-ciri orang NPD selain gak punya empati apa, Mr. B? Ya dia pasti akan pinter untuk memanipulasi gitu ya. Istilah anak sekarang ada yang udah tahu kan gaslighting gitu ya. Yang lebih parah itu kan sebetulnya tidak ada satu rasa nyesel, rasa bersalah dan sebagainya gitu ya. Lalu pinter sekali untuk bagaimana caranya bisa mengontrol pasangannya dan sebagainya, maunya selalu dihormati, yang ya seperti itulah. Ya. Moralnya sebetulnya seperti masyarakat kita sekarang lah. Masyarakat sekarang NPD semua ya. Bukan PD-nya ya, narsisnya gitu. Narsisnya ya, benar. Oke, tapi gimana kita bertahan? Kadang orang-orang yang aku pernah, bukan mantan lah ya, mantan juga kayak gitu. It's so stressful untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Karena ketika kita menunjuk kesalahannya, dia menunjuk balik kesalahan kita. Ibaratnya dia kayak ngingetin kesalahan-kesalahan kita yang lain. Jadi kayak gak pernah habis. Gimana kita bisa hidup dengan NPD, bertahan di pernikahan itu? Kalau tadi core-nya jangan sampai bercerai. Oke, berarti ini skenarionya ini udah ketahuan NPD atau baru narsis saja nih? Oh iya benar deh, udah ketahuan ya. Udah ketahuan gitu. Deh. Jadi gini, saya kan bukan psikiater ya. Jadi selalu kalau ada klien saya yang seperti itu, saya usahakan untuk gimana caranya dia ke psikiater dulu. Ya kan, dengan DSM-5 dan sebagainya gitu. Nah kalau sudah ada hasil, karena sebetulnya untuk mendiagnosa dan memastikan tuh NPD itu kan bukan hanya tes ya. Tes kan only one of the tools gitu ya. Kan perlu ada satu observasi tingkah lakunya itu berapa lama seperti itu terus begitu. Ada assessmentnya dulu ya. Karena sebenarnya kan hanya ada yang bertingkah laku narsis ada. Jadi bertingkah laku narsis atau emang sudah di-assess NPD? Nah, ya kalau masih bertingkah laku atau berkarakter narsis itu kan lain lagi. Tapi kalau memang sudah firm dari psikiaternya begitu, ya kan, saya assess dulu damage-nya ke suami atau istrinya ini bagaimana. Sejauh mana damage-nya. Ya kan. Karena dari situ kan kita bisa ngerti ini NPD-nya itu sudah NPD benar atau bahkan ada yang di atasnya NPD sebetulnya. Itu disebut dengan malignant narcissism. Malignant. Seperti kalau sel itu malignant berarti kan kanker ya, sel ganas. Ya, tapi kalau masih benign itu kan tumor. Ya, tapi kalau itu NPD narsisnya udah malignant itu udah ganas gitu loh. Ya, jadi saya harus pastikan itu dulu. Ya kan, supaya setelah itu saya bisa nanya, oke, kamu seperti ini. Saya nanya sama dia, how low can you go? Ya kan. Jadi kamu siap seberapa parah? Karena sebetulnya ketika kita dapat pasangan seorang NPD, maju kena, mundur kena, tetap juga hancur gitu loh. Ya, nggak banyak pilihan sebetulnya. Ya, nggak banyak pilihan. Maju kena, mundur kena, tetap juga akan dihajar terus. So saya selalu tanya, how low can you go? Ya kan. Jadi pilihannya saya biasanya kasih 3. Oke, kamu mau divorce, kamu mau bertahan, atau di tengah-tengah dulu nih. Ya kan. Nah, kalau dia mau divorce gitu ya, saya akan berikan, oke, yang harus kamu lakukan tuh ini, ya kan. Karena apapun ya, kalau misalnya kamu bertahan atau mau cerai, itu ada persiapan jangka pendek, ada persiapan jangka panjang.
Oke. Nggak bisa kita mau divorce atau mau pisah tuh, oh besok pisah bulan depan, nggak bisa. Iya, iya, iya. Ada satu preparation yang harus dilakukan dulu. Apalagi dengan orang NPD. Apalagi dengan NPD. Karena apa? Walaupun sudah cerai pun Iya. akan ada istilahnya, dia akan hovering tuh akan gitu loh, ya kan? Apalagi mungkin selain hovering dia akan smear gitu ya, memfitnah, mau apa dan sebagainya. So pertanyaan saya adalah selalu how low can you go? Oke. Itu. Ya kan. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah dengan beberapa klien saya adalah saya sarankan untuk temporary separation. Oke. Ya, temporary separation gitu loh. Nah, temporary separation ini saya ada panduannya juga gitu kan, tergantung dari apa tuh tingkat keparahannya dan sebagainya. Ya kan. Nah, temporary separation ini biasanya tujuannya supaya si korban, si victim ini itu bisa apa ya, bit by bit itu kesejahteraan dirinya bisa terobati dulu. Karena kalau masih di dalam satu rumah dengan orang seperti ini. Karena dengan orang NPD itu kita sebenarnya menurut aku tidak dilihat sebagai satu person yang setara, tapi hanya sebagai alat untuk egonya dia gitu ya. Iya, hanya supplier aja. Supplier namanya ya. Kalau saya bilang supplier untuk egonya dia. Oke. Dan itu, waduh. Tiring, melelahkan ya. Kadang-kadang saya sebagai konselornya aja juga capek. Ya. Jadi saya nggak bisa bayangin suami atau istrinya secapek apa gitu. Ya. Tetapi ya saya selalu wanti-wantinya di situ. How low can you go? Kalau saya belum bisa Papi, ya udah. Ya kan, saya akan kasih treatment bagaimana caranya gitu ya, untuk ya adalah grey rock dan sebagainya. Cuman kan ya mohon maaf ya, kadang-kadang orang tahu oh grey rock diemin gitu. Enggak, jangan punya berpikiran grey rock tuh mendiemin gitu aja gitu. Enggak, coba dijelaskan gitu sedikit grey rock itu apa? Grey rock itu kan sebetulnya pada intinya kita itu mencoba untuk menghindari yang namanya argumentasi, untuk menghindari yang namanya berekspresi, untuk menghindari supaya tidak dijadikan sebagai sebuah perdebatan apapun gitu loh. Jadi bukannya terus kamu diemin gitu aja, jangan gitu loh. Sometimes kamu kalau perlu ngomong ya ngomong aja. Tetapi yang kalau saya selalu ngomong, kamu perlu ngomong if it is only a matter of life or death gitu loh. Nah kamu ngomong gitu loh, ya kan. Nah kalau dia nanya gimana, ya kita grey rock saya diemin, jangan gitu loh. Beda ya. Nah itu salah, seringkali kan ya udah gua diemin gitu. Waduh itu kalau serumah dia bisa gila itu si narsisnya gitu ya. Yang penting ketika kamu jawab itu adalah harus benar-benar flat, baik wajahmu, nada suaramu, kata-katamu. Itu yang harus benar-benar dijaga. Jadi kita nggak boleh tertrigger ya. Karena kalau misalnya kita tertrigger secara ngomongnya jadi nyolot gitu, dia seneng banget. Oh, seneng dia akan terus gitu loh. Jadi saya ngomong, enggak, jangan. Enggak, udah gitu loh. Ya kan, nah mohon maaf ya kadang-kadang kan orang begitu ya. Ini saya sudah gerok malah tambah marah, tambah anu loh. Lah kamu gimana? Saya diemin gitu. Ya nggak bisa kalau kamu masih serumah kamu diemin ya kamu dihajar dong gitu loh. Iya kan. Nah ini nih mohon maaf seringkali kesalahan. Grey rock itu ada seperti itu sebetulnya. Iya kan. Selama kamu tidak memberikan ekspresi apapun, nah itu dia akan mengurangi dia punya kekuatan sebetulnya gitu loh. Susah sekali ya menghadapinya ya. Ini kayak capek ya everyday gitu ya. Oh, capek. Wah. Saya jujur ya, saya banyak klien seperti itu ya. Kan orang NPD itu kan jago manipulasi ya. Jadi kadang-kadang saya juga manipulasi balik juga gitu. Serius, saya kadang-kadang manipulasi balik gitu. Karena kalau enggak kita ya bisa gila. Benar. Bisa gila. Mereka pinter sekali kok. Pinter membuat kita bingung. Atau selalu jawabannya saya kira bukan begitu. Nah, gitu. terus bagaimana Pak? Gimana ya? This is true. Wow. Then you will. Wah, Iya. Berarti cara kita bertahan dengan NPD salah satunya grey rock itu. Salah satu ya. Yang kedua apa nih, Papi? Anda harus mendiskon apapun yang dia katakan itu diskonnya 95%. Contoh misalnya gitu. Suatu saat dia datang, wah kamu adalah istriku yang paling cantik.
diskon aja 95%. Oh, jadi Atau misalnya, wah kamu tuh, mohon maaf ya, ada yang sampai ngomong, kamu itu tidak lebih baik daripada itu cewek-cewek yang nggak jelas yang di jalanan gitu kan. Saya ngomong diskon 95%. Jangan diambil hati. Iya. Yang kedua, jangan berpikir bahwa dia tuh punya pikiran yang normal. Jangan. Kalau kamu berpikir dia punya pikiran yang normal, kamu selalu ngomongnya gini, iya kok bisa ya dia begitu? Kok bisa dia begitu? Jangan, dia nggak normal kok. Ya. Ya, lalu yang ketiga, kamu harus berpikir bahwa dia bukan saja orang yang kejam, tapi sebetulnya he is really wounded and broken. Wow. Iya sih, aku agree itu. Jadi bisa dari memang mereka wounded dan broken sampai seperti itu ya. Pasti. Ya, wounded brokennya mereka itu sebenarnya parah sekali, sehingga karena pada dasarnya ya seorang NPD itu adalah seorang yang paling tidak percaya pada dirinya sendiri kan itu. Wow. Paling tidak percaya, dan dia akan menyelubungi dirinya dengan segala macam kepalsuan itu loh. Nah, dia sangat takut kalau segala kepalsuannya itu terbuka. Itu sangat takut. Jadi kenceng dulu dia tuh gitu ya. Makanya dia modelnya controlling gitu ya, abusing, manipulating dan sebagainya. Itu karena dia tidak mau terbuka siapa dirinya dia tuh. Wah, nggak mau itu. Wow, mengerikan ya. Tapi oke. Tapi bagaimana? Kini di luar dari NPD ataupun NPD, kita punya ekspektasi terhadap pasangan kita. Apakah mungkin kita masih bisa berharap pasangan berubah? Karena kan katanya jangan berharap pasangan berubah. Mungkin gak sih kita berharap pasangan kita bisa berubah? Maksudnya berubah itu ada hal yang kita tidak sukai dari pasangan kita, terus dia jadi berubah gitu. Betul. Gak bisa. Saya dari awal tuh cepet banget jawabnya, dikasih angin dulu gitu loh, gitu. Nggak bisa ya, Pi ya? Loh, saya udah ngomongan tadi. Iya, benar. Iya kan, semakin tua itu akan semakin. Loh, saya juga ngomong sama istri saya, dia muda seperti itu, semakin tua tambah banget begitu loh istilahnya orang Jawa ngomong. Jadi kalau Anda berharap pasangan Anda berubah, nggak bisa. Anda akan frustasi. Andalah yang harus berubah. Artinya ya Anda harus berubah cara memandang, kan gitu ya. Anda harus berubah cara apa tuh dia memahami sesuatu seperti apa, value-nya seperti apa. Ya kan istri saya kan ada saksinya. Kalau dia lagi keluar hal yang saya tidak sukai, selalu saya ngomongnya apa? Coba kamu cerita ke saya. Kok kamu seperti itu kenapa sih gitu loh. Supaya saya juga bisa ngerti dong gitu loh. Benar. Iya kan, termasuk saya juga ngomong, saya kenapa begini, karena saya tuh begini gitu loh. So kamu ngerti dong kan gitu. Karena penyakit wanita itu, ini pasti juga diamini dengan wanita-wanita yang mau dari berbagai macam usia ya. Wanita suka merasa laki-laki itu bisa membaca pikiran. Bagaikan seorang dukun ya. Jadi itu juga berdasarkan pernikahanku yang belum seberapa ini, aku dulu selalu merasa ya kamu kan harus udah tahu kalau begitu. Ya enggak, kadang cowok tuh bener-bener nggak tahu gitu loh, bener-bener ploh nggak tahu. Jadi ya udah, akhirnya sekarang belajar untuk kasih tahu bahwa aku tuh sukanya begini loh, boleh kalau misalnya besok kayak begini, kayak gitu ya. Yes. Tapi itu bukan hanya wanita sih. Cowok benar. Sama. Karena apa? Karena dulu kan merasa waktu pacaran, kok tahu ya? Kok tahu ya kan gitu ya? Sekarang menikah, lo kok nggak tahu sih? Lo kok nggak tahu sih? Kenceng banget ketawa. Loh, itu kenyataan kan? Kenyataan. Aku tadi cerita kan, 5 tahun pertama kayak gue nikahin siapa sih? Ini orang yang berbeda sekali dengan orang yang gue pacarin zaman dulu. Ya kan konteksnya beda. Dulu waktu pacaran ketemu sehari berapa kali sih, dalam konteks apa? Kan nggak pernah mikirin gasnya gimana, habis apa enggak, ini air galonnya habis apa enggak. Kan nggak pernah mikirin begitu dulu pacaran. Bener. Ada yang cuma gara-gara masalah kecil ribut, masalah kayak nih orang kok lambat banget sih persiapan, kita mau pergi lama banget, kayak gitu doang gitu. Ya. Oke. Seru banget ya. Jadi kalau misalnya di pernikahan, bener nggak kalau pujian dan small gestures itu bisa membuat pernikahan lebih strong, lebih baik, atau bagaimana sih?
Iya, ya gini ya, itu kan berarti kita masuk dalam apa sekarang istilahnya bahasa cinta gitu ya. Love language. Love language ya. Tapi sebetulnya ya mohon maaf bagi mereka yang pecinta bahasa cinta gitu ya. Kalau saya bicara dari segi keilmuan ya, sebetulnya sih belum secara empiricalnya tuh belum terbukti Oke. gitu bahwa love language itu sedemikian powerfulnya sebetulnya sih gitu. Kecuali kalau memang ada yang namanya penggabungan di luar daripada lima love language itu kan Jadi gitu. yang paling powerful apa? Yang paling powerful sebetulnya di dalam pernikahan itu adalah bahwa ya di mana kita bisa memenuhi, di mana kita bisa memberikan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pasangan kita di saat-saat tertentu itu loh. Oh, wow. Ya itu sangat penting loh. Iya. Iya kan? Karena gini loh, kalau kita istilahnya generalisasi Iya, gitu ya. Oh, dia love language-nya itu adalah misalnya gift gitu ya. Receiving gift. Nah, Benar-benar. enggak, tapi kita harus tahu persis di momen-momen tertentu what he or she really needs gitu loh. Nah, itu yang saya bilang kuncinya di situ. Wow. Nah, pertanyaannya adalah kok sampai ke situ gimana ceritanya kan begitu. Benar, gimana, Wi? Ya komunikasi kembali gitu ya. Ya komunikasi dan ini saya ngomong ya bagi kaum pria nih, suami. Tapi ini para istri pasti seneng ini. Wis. Kelemahan atau kesalahan kalau saya bilang ya, kaum pria itu apa sebetulnya? Apa? Tidak pernah mencintai istrinya secara detil setelah menikah. Setelah menikah. Itu kelemahannya. Kenapa banyak sekali permasalahan istri ribut apa ini itu? Karena suaminya tidak lagi mencintai secara detil seperti pada waktu masih pacaran gitu loh. Saya setuju harus berbeda betul, tetapi detailmunya ini kurang enggak. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya gitu ya, kamu pulang, ya atau misalnya kamu wah ada kenaikan, dapat promosi apa dan sebagainya, ya jangan ngomong, itu gaji udah tak transfer apa, jangan dong. Mi atau whatever gitu ya, ini aku ada naik gaji sekian ini. Kamu kapan itu kan pengen beli ini ya, yuk besok beli yuk, misalnya seperti itu. Betul. Ya kan itu contoh gitu loh, hal-hal seperti itu yang detil-detil yang mungkin tidak disadari oleh istri. Karena perempuan suka banget ya kayak gitu-gitu. Oh ya, wanita itu kan sangat detil. Waduh, istri saya itu apalagi tuh detilnya minta ampun itu. Apalagi detil kalau nginget-nginget kesalahan tuh. Waduh, kesalahan di era Masehi juga masih di. Wah, itu zaman Belanda juga masih diingat gitu. Sampai jam-jamnya. Itu kesalahan pria yang paling sering tidak mencintai perempuannya secara detail lagi. 99% saya temui seperti itu. Kesalahan wanita yang paling banyak ditemui apa? Seperti yang kamu tadi ngomongin, minta bahwa si suami ini bisa mind reader. Oke. Ya, kan banyak dong wanita kalau banyak, misalnya lagi kesel lagi apa, kenapa? Nggak apa-apa. Oh yaudah nggak apa-apa, aku pergi boleh? Pergi aja. Ya pergi beneran juga marah kan gitu. Bener. Orang istri lagi begitu malah pergi. Bener. Lah tak tanya tadi bilang nggak apa-apa kok, kan begitu ya kan. Karena mungkin memang nature-nya laki-laki tuh enggak sepeka perempuan ya, kayak ya laki-laki logis gitu ya. Bukan. Atau kenapa? Kan maksudnya kalau dia bilang ya udah pergi aja, kan harusnya dia bisa tahu ya kita lagi kesel. Laki itu kan sudah merasa gini loh, laki itu kan naturnya kan hunter ya. Betul nggak? Betul. Once he get, ya kan, itu dalam tanda petik binatang buruannya, ya sudah dong, enak-enak santai aja di rumah kan, gitu loh. Benar. Jadi ketika istrinya bilang pergi aja, ya dia merasa bahwa ya udah jadi bini gue, lu mau kemana lagi sih? Berarti taken for granted. Yes, kalau mau dibawa ke situ ya iya, take it for granted. Tapi ini vice versa lah ya, cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan pada saat pernikahan sama sekali tidak boleh taken for granted in anything. Betul. Itu kesalahannya seperti itu. Iya. Jadi mentang-mentang suami diem aja ya udah dilanjutin begitu aja. Wah.
Itu sangat-sangat berbahaya. Ya itu, jadi kan cewek kadang-kadang suka pengen dibaca gitu ya pikirannya ya. Dan emang cowok kurang peka apa kayak gimana sih sebenarnya? Ya gini ya, cewek kurang apa tadi, minta dibaca. Dibaca. Itu sebetulnya kan sebagai satu gambaran tentang impian fantasi dia. If you really love me, then you will have really to pay attention, gitu kan ya. You really have to observe and know what I need dan sebagainya kan gitu ya. Itu sebagai satu bentuk ekspresi cinta yang dibutuhkan, mind readernya itu, ya kan. Nah, cuman masalahnya tidak semua orang bisa telepati kan begitu ya. Nah, bagi si cowok ya itu tadi. Cowok itu kan hunter, ya saya seringkali ngomong gitu. So his wife itu seringkali hanya dianggap sebagai satu trofi kan gitu kan. Ya kan, ketika pacaran, wah, di love bombing habis-habisan. Once you get it in the marriage, gitu kan, udah kayak nikah, ya udah nih trofi aku kasih di lemari kan gitu kan. Mana ada orang dapat trofi tiap hari dilus-lus, dibersihin kan nggak ada gitu. Jadi bagi seorang suami seringkali, as long as my wife is in the home, in the house, apakah lagi masak, apakah di kamar sebelah, apa-apa, ya he doesn't care, dia udah tenang aja kayak gitu loh. Bener lagi tuh. Hah? Betul tuh. Nah, bagi wanita nggak bisa dong gitu loh. You kok menelantarkan saya gitu. Nah, gimana menelantarkannya lah? Jadi nggak ketemu. Ya. Jadi seperti almarhum Bruri Besulima, aku begini, engkau begitu ya nggak ketemu sampai kapanpun. Itu bener, itu lagu itu bener itu. That's very true lagu itu. Nah, itu bisa dikomunikasiin. Bisa dikomunikasikan sebetulnya kan gitu. Kalau ini kita masuk ke mungkin yang terakhir ngomongin manajemen konflik dalam pernikahan, ya kan? Aku tadi sempat off air juga cerita, Papi. Dulu tuh aku bener-bener gak bisa kalau misalnya konflik tuh aku pengen selesai buru-buru, partnerku nggak mau. Akhirnya kita konflik. Nah, manajemen konflik yang baik tuh seperti apa? Oke, yang pertama kita harus tahu bahwa yang namanya konflik itu sendiri bukan masalah sebetulnya. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong wah pernikahan yang bagus itu tidak ada konflik, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, impossible ya. Yes, jadi bermasalah atau tidaknya sebuah pernikahan itu bukan ada atau tidak adanya konflik. Tetapi bagaimana ketika konflik itu ada, how are you going to manage this conflict, itu yang paling penting. Wow. Ya, nah now how we are going to manage? Nah ini kita harus memiliki satu mindset sebetulnya ya. Mindset apa? Bahwa konflik yang terjadi itu kan pasti disebabkan karena sebuah masalah. Ya kan, ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi dan sebagainya masalah gitu. Nah ketika konflik terjadi, mindset daripada suami dan istri ini adalah how are we going to win this argument? Oh, oke. Iya kan? Iya. Everything must be my way. Jadi masing-masing pengen menang nih kadang-kadang. Iya. Sebetulnya kan sekarang aku berdebat, kita beradu argumentasi, tujuannya satu. How are we going to solve this problem? Itu aja. Not I win or you win, nggak perlu. Kalau memang pendapat istri benar, pendapat saya lebih benar dan sebagainya, ya udah, as long as the problem is solved. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita juga harus belajar untuk mengetahui, mengenal. Kita manusia itu kan pasti memiliki ini ya, keunikan atau ciri-ciri ketika kita menyelesaikan masalah. Ya kan. Misalnya, kalau dari sisi gender, pria itu maunya menyelesaikan masalah, dapat satu masalah, ada satu solusi. Ya udah, ini selesai, pakai ini aja. Wanita nggak mau. Dilihat dari sini, dilihat dari sono, sono kan begitu ya. POV-nya banyak ya. Pria nggak bisa, ya udah ini aja. Nah kalau ini diteruskan, ribut. Nah kenapa kok ribut? Bagi pria, ketika dia lihat satu masalah, wah ini selesai nih kan gitu. Dia lega nih, stresnya tuh hilang. Tapi ketika istri ngomong, oh enggak dong, dari sisi ini begini, dari sisi ini begitu, dari sisi begini.
Si pria tuh langsung melihat apa lagi? Waduh, kok nggak selesai ya? Dia jadi stres. Ya. Kenapa stres? Aku pria, aku suami, kan harusnya aku bisa menyelesaikan masalah. Lah kok jadi nggak selesai masalah itu? Oke. Dia tambah stres. Nah, tapi kadang-kadang kalau saya ngomong sama istri saya, keselnya saya, wanita itu ketika punya masalah, belum ketemu penyelesaiannya nggak apa-apa, asal diobrolin aja terus. Iya, betul. Itu betul. Nah, Iya. kalau udah ketemu begitu gimana? Lah ya aku begini kok begitu. Iya. Si wanita ketika nggak membicarakan dia jadi stres. Tapi kalau si pria membicarakan terus nggak ada solusinya, dia juga stres. Lah pilih yang mana coba? Ya. Cari komunitas teman-teman lah ya. Iya, benar-benar. Tapi memang kan ada bukunya Men Are From Mars and Women Are From Venus. Ya. So memang kita as a woman and man itu berbicara speak different language actually. Yes. Justru harus dicari tengah-tengahnya seperti apa. Diomongin itu kuncinya dari tadi Papi bilang diomongin. Saya selalu kalau lagi ada masalah berat gitu, saya ngomong sama istri, oke, tolong jangan disinggung dulu ya. Oke. Ya kan, tolong jangan disinggung dulu deh gitu. Supaya apa? Supaya ini istirahat dulu gitu. Iya, ngomongin aja kayak gitu ya. Iya dong. Iya. Saya tahu kamu perlu bicarakan, tapi tolong dulu ya. Aku udah sampai segini nih, Aku lagi pengen kelelep nih. Nah, okay. Karena kalau nggak kembali kita harus lihat bahwa pria itu kan pada hakikatnya dia mau jadi pahlawan ya. Iya. A provider and protector. Yes, dia egonya itu di situ. Ya. Ketika ada satu masalah dia tidak bisa menyelesaikan, semakin istri membicarakan tuh semakin tahu bahwa, aduh, aku ternyata kok lemah, aku ternyata kok nggak mampu, aku ternyata kok nggak bisa. Waduh, dia akan tambah habis. Nah, sekarang pria tidak bercerita ya, tapi pria gitu. Jadi memang ya itulah pria punya caranya sendiri untuk memanage stress levelnya. Perempuan juga punya caranya sendiri. Kebanyakan perempuan ngobrol ya caranya ya, ngomong gitu ya. Nah karena itu kembali yaitu kalau kita berkomunikasi dengan jelas ketika kita memanage kita punya konflik, kita udah tahu ini musuh kita bersama kan gitu ya. Jadi manajemennya kan kita harus pastikan ini musuh bersama, ya kan. Yang kedua adalah ya komunikasi dengan jelas. Whatever you want, whatever you need, dikomunikasikan. Nah ketika setelah dikomunikasikan ya masing-masing mesti mau menerima, mau coba mengejar sini satu sama yang lain. Jangan cepat-cepat ngomong, wah memang kita tuh nggak cocok kok, memang nggak jodoh kok. Buktinya kita ribut terus gitu. Ribut mah itu pasti kalau pernikahan. Pastilah. Tapi ada satu pertanyaan menggelitik, Pi, kalau kita menikah suami istri gitu ya, dan kita nggak sengaja nih udah terlanjur ribut depan anak. Kita mesti ngomong apa ya? Anaknya cukup lumayan ngerti lah, udah umur di usia yang mengerti gitu. Apakah kita harus omongin ya tadi kita gini-gini? Apa kita diem aja udah pura-pura aja anaknya ngelihat? Apa yang paling terbaik sebetulnya? Kalau yang kami lakukan, kami ngomongin. Ngomong ke anak ya? Ya. Tadi ayah, mereka panggil saya ayah ya. Ayah dan mama lagi ribut karena masalah ini kan gitu. Jadi supaya mereka tahu ya bahwa di dalam pernikahan itu seperti itu. Yang kedua bahwa ya kita orang tua juga punya masalah kan gitu. Betul. Dan ketika kita ribut, ya that's bagian daripada sebuah dinamika relasi dalam pernikahan gitu. Ya, selama akhirnya kita baikan lagi itu aja sih gitu. Mereka harus melihat adulting itu memang ada konflik dan mereka berbaikan lagi. Jadi jangan udahlah nggak usah dibahas tar ya gitu ya. Itu kayak tertutup gitu malah. Jangan wah tabu nih nggak boleh di depan anak-anak mesti kayaknya mesra terus. No, kan gini loh, nggak ngelihat kita kan anak juga bisa ngelihat yang lain dan sebagainya. Udah tahu semua begitu. Gitu. Oke. Pertanyaan pamungkas ya. Karena aku senang sekali bertanya dengan memang yang walk the talk, yang memang sudah menjalani pernikahannya 34 tahun dan dalam nama Tuhan akan sampai nanti gitu ya, sampai maut memisahkan. Untuk anak-anak yang masih Gen Z nih, kira-kira kalau sebelum menikah itu apa sih yang harus diomongin sama pacarnya? Karena kan sekarang kan udah nggak ngobrol deh kayaknya, yang maksudnya
atau obrolan-obrolan yang deep tuh nggak dilakukan. Nah, sebaiknya sebelum nikah tuh ngobrol apa, Pi? Ini saya ingat-ingat dulu saya ngapain ya sebelum nikah. Karena sekarang kan banyak kayak kita kalau ngobrol kayak nggak asik deh ngobrol itu gitu kan ke anak muda. Jadi baiknya core apa yang harus diobrolin sebelum nikah? Oke, yang pertama adalah bahwa masing-masing tuh harus tahu kerjanya itu apa. Oke. Ya kan? Bukan gajinya ya, tapi kerjanya apa ya? Kerjanya apa, ya kan? Lalu kerjanya ini karir ke depannya itu seperti apa? Berarti dreamnya apa ke depannya dia apa namanya? Yang dia inginkan ke depannya potensinya. Potensi yang akan muncul itu seperti apa? Itu harus. Wow. Ya kan? Karena apa? Kalau kita nggak ngerti potensi ke depannya apa dan sebagainya kan kita juga bingung nanti ke depan seperti apa. Kita bukannya mau materai gitu ya. Tapi kan kita perlu tahu dong. Ya kan? Kira-kira seperti apa? Kira-kira ini bisa mencukupi aku apa enggak dan sebagainya. Ya bukannya materi yang nomor satu, bukan. Tapi kita ya mesti jujur. Kalau nggak ada materi ya kita juga akan repot. Yang kedua, kita mesti terbuka dengan sungguh-sungguh. What is actually the bad side or the dark side of me itu apa? Ya itu mesti disampaikan. Ya kan? Dan seringkali harus disampaikan trigger apa yang bisa membuat saya keluar dark side-nya ini. Oh wow. Istilahnya sering apa? Push the button-nya itu yang mana? Iya, benar. Ya, button-nya itu yang mana? Itu harus diketahui dengan sungguh-sungguh. Berat ya? Ya, berat nggak berat ya, tetapi ini harus disampaikan. Kalau nggak akan repot. Iya. Ya, istilahnya gini loh, supaya orang nggak kaget-kaget loh. Kok begini ya? Nggak beli kucing dalam karung nih ya. Dia udah ada gambaran nih sedikit flyer-nya. Flyer. Ya, dark side-nya seperti dark side-nya. Oke. Lalu yang ketiga saya akan ngomong apa yang sebetulnya saya butuhkan dari seorang istri atau suami. Ya, kalau saya suami ya, saya butuh dari seorang istri itu seorang istri yang seperti apa. Oke. Ya kan, ini sangat penting. Karena apa? Karena kembali ini kan bicara soal value sebetulnya. Ya kan, not just aku seneng ini, aku seneng makan, enggak, tapi values kan gitu loh. Dari apa yang aku butuhkan dari seorang istri kan kelihatan valuesnya seperti apa dan sebagainya. Ya kan? Menarik. Nah yang terakhir tentunya adalah package-nya kamu punya apa. Ini yang seringkali kita nggak ngerti atau tidak dibicarakan. So you have to put everything on the table kan gitu ya. What kind of package that you have, ya kan? Ya trauma masa lalu seperti apa, penyesalan kamu masa lalu seperti apa, masalah-masalah kamu yang belum selesai seperti apa dan sebagainya. Itu put everything on the table. Nah itu yang akan paling tidak itu tidak membuat istri atau suami kita tuh terkaget-kaget gitu loh along the way itu enggak kok begini ya? Wah, kok begini ya? Ada hintnya dikit lah. Nah, benar. Pertanyaannya mau seberapa terbuka? Ya itu semua kan harus. Saya nggak bisa ngomong harus full, harus tengah, harus apa. Itu kan tergantung daripada kedewasaan masing-masing, tergantung daripada keintiman Anda sebelum menikah itu seperti apa dan sebagainya. Kan itu perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Karena saya juga nggak percaya atau nggak setuju kalau semua dibuka semua. Ya nanti dulu lah, ya kan. Semua tuh ya harus ada apa ya istilahnya perhitungannya mau seperti apa kan gitu. Berarti wise nggak kalau menikah muda gitu? Muda nih kita mungkin ngomong under 22 lah gitu ya. Secara psikologi, kepribadian seseorang tuh akan berkembang secara penuh tuh antara 18 sampai 25. Oke. Ya kan. So bagi saya ya sebisa mungkin jangan di bawah 25 sih. Supaya kepribadiannya tuh sudah benar-benar terbentuk. Karena kalau di bawah itu dia kepribadiannya belum terbentuk. Ya kan. Jadi kita belum tahu sebetulnya saya punya istri itu seperti apa itu belum loh. Masih bisa berubah-berubah ya? Masih bisa berubah selama 2-3 tahun. Apalagi kalau misalnya dia menikah 19, 20. Waduh. Itu bahaya sekali gitu loh. Apalagi kalau dalam satu background keluarga yang mungkin tidak terlalu mementingkan soal yang begitu, itu bahaya sekali. Jadi secara psikologis itu yang namanya early adolescence kan sekitar 18 sampai 25 ya. Sebisa mungkin 25 itu paling mudah lah supaya your personality itu sudah fully develop dan this is me gitu loh. Ini yang penting itu. Wow. Aduh, ini kalau ngobrol sama Mr. B sama Papi ini kayaknya 2 jam gak selesai ya. Konselingnya udah berjam-jam ya. Terakhir mungkin ada yang ingin Papi sampaikan gak ke
all the couples out there yang lagi struggling dengan hubungannya? Ya, gini, saya hanya bisa mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sangat amat indah. Tetapi memang menuntut resilience kita, daya tahan kita, menuntut usaha keras kita, dan juga tentunya menuntut pengorbanan kita. Tetapi rewardnya atau apa yang akan kita dapat kembali, that's really worth it. Ya, saya ini saksi hidupnya. Betul. In everything, semakin saya tua, semakin kami menua, kami justru semakin bahagia, semakin intim, semakin merasakan satu kepuasan yang luar biasa. Tetapi itu tidak ada jalan pintas, langsung seperti itu, enggak. Ya. Itu. Tidak ada jalan pintas. Dan aku percaya bahwa pernikahan itu adalah the union atau persatuan dari dua orang yang saling memaafkan each and every day. Yes. Maafin terus, nggak habis-habis maafnya, ada lagi. Dan bertahanlah semaksimal mungkin dengan pernikahanmu, because it's a commitment not only with your spouse atau your wife or your husband, tapi juga dengan Tuhan. Itu kamu sudah dikomit di situ, whatever your religion is. Amin. Betul ya, Pi ya? Yes. Terima kasih banyak sudah mampir di Sahabat Sama-sama, Bicara. Ya. 34 tahun, berarti tahun perak udah lewat, menjelang nanti 50 tahun ya, tahun Amin. emas ya. Luar biasa, semangat Cyril.